Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nurhaliza. Di sini saya akan menjelaskan lampiran soal nomor 3. Soalnya adalah Pak Yanto akan membuat sebuah program di mana program tersebut akan mengecek dan mengelompokkan beberapa bilangan, di mana semua bilangan tersebut disimpan pada array A. Lalu jika bilangan tersebut adalah bilangan genap, maka akan disimpan di array B. Sedangkan bila bilangan tersebut ganjil, akan disimpan di variabel C. Nah, notnya di sini, bilangan harus terurut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Contohnya, misalkan kita masukkan bilangannya 4, bilangan pertama itu 8, bilangan kedua itu 9, bilangan ketiga itu 10, dan bilangan keempat itu 1, maka bilangan A akan menampilkan semua bilangan, namun terurut dari kecil ke besar, yaitu 1, 8, 9, 10. Lalu bilangan B itu menampilkan bilangan bilangan genap, yang terurut juga di 8 dan 10. Lalu bilangan C itu menampilkan bilangan ganjil yang terurut dari kecil ke besar, yaitu 1 dan 9. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu flowchartnya. Flowchart kita masukkan start di sini. Kita inputkan variabel P, masukkan ke pernyataan for. Jika for-nya itu U sama dengan 1 to P, jika dia benar, dia akan mencetak matriks AU, lalu dia akan memproses U sama dengan U plus 1. Lalu dia kembali lagi ke pernyataan for, jika dia benar, lagi dia akan mengulang proses yang sama. Namun jika dia salah, dia akan keluar dari pernyataan for yang tadi dan masuk ke pernyataan for yang selanjutnya. Di sini pernyataan for selanjutnya itu U sama dengan R to P. Jika dia benar, dia akan masuk ke pernyataan for selanjutnya, yaitu T sama dengan 1 to U. Lalu, dia akan ke pernyataan if jika matriks AU lebih kecil dari matriks AT, jika dia benar, dia akan memproses R sama dengan matriks AU, di mana matriks AU sama dengan matriks AT, dan matriks AT sama dengan R. Lalu dia akan memproses T sama dengan T plus 1. Namun jika dia salah, dia akan langsung saja memproses T sama dengan T plus 1 ini. Lalu dia akan kembali lagi ke pernyataan for T sama dengan 1 to U. Jika dia benar lagi, dia akan mengulang proses yang sama. Namun jika dia salah, dia akan keluar dari pernyataan for T sama dengan 1 to U itu ke proses U sama dengan U plus 1. Lalu akan ke pernyataan for U sama dengan R to P. Jika dia benar lagi, dia akan memproses pernyataan yang sama. Namun jika dia salah, dia akan keluar dari pernyataan for dan masuk ke pernyataan for selanjutnya. Pernyataan for selanjutnya yaitu U sama dengan R to P. Jika dia benar, dia akan mencetak matriks AU dan akan memproses U sama dengan U plus 1. Dia akan kembali lagi ke pernyataan for. Jika dia benar lagi, dia akan mencetak lagi seperti tadi. Namun jika dia salah, dia akan keluar dari pernyataan for tadi. Lalu dia akan menuju ke, di sini saya menggunakan konektor karena ke halaman selanjutnya. Nah, jadi tadi jika dia salah, dia akan masuk ke pernyataan for yang di sini. U sama dengan R to P. Jika dia benar, dia akan memeriksa kondisi apakah matriks AU ini jika dimoduluskan dengan 2 akan bernilai sama dengan 0. Jika dia benar, maka matriks U sama dengan matriks BU sama dengan matriks AU, dan dia akan mencetak matriks BU, lalu dia akan memproses U sama dengan U plus 1. Namun jika dia salah, yang if tadi salah, dia akan langsung memproses U sama dengan U plus 1. Dia akan kembali lagi ke U sama dengan R to P. Jika dia benar lagi, dia akan memproses proses yang sama yang tadi. Namun jika dia salah, dia akan keluar dari pernyataan for, lalu masuk ke pernyataan for selanjutnya. For selanjutnya ini yang terakhir, U sama dengan R to P. Jika dia benar, dia akan memeriksa kondisi matriks AU modulus 2 tidak sama dengan 0. Jika dia benar, dia akan memproses matriks CU sama dengan matriks AU. Lalu dia akan mencetak
matriks CU dan dia akan memproses U sama dengan U plus 1. Namun jika pernyataan kondisi tadi salah, dia akan langsung memproses U sama dengan U plus 1 ini. Dan dia akan kembali ke pernyataan for U sama dengan R2P. Nah, jika dia benar lagi, dia akan memproses proses yang sama. Namun jika dia salah, dia akan keluar dari pernyataan for dan menuju ke N. Dan program selesai. Sidonya di sini. Seperti biasa, kita mulai programnya dengan begin. Kita deklarasikan variabel var. Lalu kita deklarasikan yaitu tadi PUTR, saya menggunakan di situ dengan tipe data integer. Dan matriksnya di sini ada 3, matriks A, B, C dengan tipe data integer semua. Lalu kita read P, kita masuk ke pernyataan for U sama dengan 1 to P, maka dia akan membaca matriks AU dan U sama dengan U plus 1. Lalu dia keluar, masuk ke pernyataan for selanjutnya, U sama dengan 1 to P, dia akan masuk ke pernyataan for T sama dengan 1 to U. Lalu dia akan melihat apakah matriks AU lebih kecil dari matriks AT. Jika iya, maka ia akan memproses R sama dengan matriks AU, di mana matriks AU sama dengan matriks AT dan matriks AT sama dengan R. Lalu langsung ke T sama dengan T plus 1 dan keluar dari pernyataan for tadi, lalu memproses U sama dengan U plus 1, keluar lagi dari pernyataan for yang tadi, kemudian masuk ke pernyataan for selanjutnya. Di sini for U sama dengan 1 to P, kita cetak matriks AU dan proses U sama dengan U plus 1. Keluar, masuk ke pernyataan for selanjutnya, for U sama dengan 1 to P. Kita lihat kondisinya, jika matriks AU mod 2 sama dengan 0, maka matriks BU sama dengan matriks AU. Dan kita akan mencetak matriks BU tersebut. Lalu kita proses U sama dengan U plus 1. Kita keluar, masuk lagi ke pernyataan for selanjutnya, for U sama dengan 1 to P. Jika matriks AU mod 2 itu tidak sama dengan 0, maka dia akan memproses CU sama dengan AU. Maka dia akan memproses CU sama dengan AU dan mencetak matriks CU, di mana U sama dengan U plus 1 prosesnya. Dan akan keluar dari pernyataan for, lalu akan keluar dari program dengan n titik. Nah, selanjutnya kita ke C++. Kita coba buat. Pertama, seperti biasa kita masukkan file header. Di sini include iostream. Lalu using namespace std, kemudian integer main, tadi kan kita mendeklarasikan variabelnya tadi P U T R dengan tipe data integer. Lalu kita deklarasikan matriksnya yaitu A, matriks A. Misalkan kita di sini 10 ya. Lalu matriks B, lalu matriks C. Nah, baru kita mulai programnya. Di sini kita misalkan masukkan dulu judul programnya. Program pengelompokan bilangan bulat, genap dan ganjil, ya kan? Tidak lupa inline, lalu cout lagi. Di sini kita masukkan banyak bilangan
sin P misalnya. Terus kita masuk ke pernyataan for tadi U sama dengan 1, dimana U itu lebih kecil dari sama dengan P, dan U++. Maka dia akan mencetak bilangan ke, untuk memasukkan bilangannya kan, bilangan ke. Lalu dia akan menampilkan U di sini. Nah, dimana dia akan membaca matriks AU. Lalu kita ke pernyataan for selanjutnya. Di sini for U sama dengan 1, U lebih kecil sama dengan P, sama seperti tadi sih, U++. Masuk ke pernyataan for T sama dengan 1, di mana T lebih kecil sama dengan U dan T++. Di sini masuk ke pernyataan if, di mana if matriks AU itu lebih kecil dari matriks AT, maka dia akan memproses R sama dengan AU. Kemudian matriks AU sama dengan matriks AT. Dan matriks AT sama dengan R. Nah, barulah kita proses cout, indl, nline ya, hasil pengelompokannya. Hasil pengelompokan bilangan bulat nline, kita masukkan for U sama seperti tadi, for U sama dengan 1, di mana U lebih kecil dari sama dengan P dan U++. Maka dia akan menampilkan matriks AU. Tidak lupa di sini ada spasi ya. Nah, untuk matriks bilangan B dan C-nya, di sini kita akan membuat, oh ya di sini belum. Ini kan tadi matriks bilangan A kan. Jadi ditulis bilangan A, cout bilangan A. Cout A. Nah, untuk bilangan B dan C, kita copy saja di sini. Jika yang B, maka dia akan sama di sini, tapi ada if di sini. Karena dia akan memeriksa dulu apakah itu bilangan ganjil atau bilangan genap. Nah, jika dianya AU itu, jika dimoduluskan dengan 2 sama dengan 0, maka dia bilang genap kan? Maka dia akan
memproses matriks BU itu sama dengan matriks AU. Jadi dia akan mencetak matriks BU di sini. Nah, oke. Tidak lupa begitupun dengan matriks bilangan C. Bedanya di sini dia tidak sama dengan 0 karena dia ganjil ya kan. Maka dia akan masuk ke CU sama dengan AU dan akan mencetak CU. Nah, seperti ini. Nah, coba kita running programnya. Sepertinya ada kesalahan di sini. Oh ya, sin itu seharusnya ke kanan kan panahnya. Oke. Nah, di sini judul program pengelompokan bilangan bulat genap dan ganjil. Masukkan bilangannya, misalkan kita masukkan 4. Lalu bilangan pertama itu min 8 misal, lalu min 9, kemudian 10 dan 11. Nah, maka dia akan menghasilkan seperti ini. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.